tafsir tersebut bisa menjawab ketimpangan kira-kira yang terjadi hari ini? Budi Utomo ini PAK itu, dia itu buah dari hasil diskusi kelompok mahasiswa Stovia dipelopori oleh Sutomo dengan orang pernah dengar tuh kelompoknya Dowes Dekker yang membentuk Indonesia Party. Jong Minafin berubah nama menjadi Jong Celebes karena mereka anggap bahwa bukan cuma hanya menyasar, tapi harus gandeng orang-orang Sangir dan orang Bomo dan juga orang-orang Makassar masuk di dalam itu. Oleh karena itu tahun 28 karena sudah ada Jong Celebes, maka orang-orang yang di Bomo itu ada beberapa yang menjadi tokoh-tokoh nasional itu ini bergabung dan juga di daerah Makassar, tapi itu lebih ke orang-orang Bomo sebenarnya. Di Merana Permesta, kalau baca John Malonda di pidato kebudayaan, konsep solidaritas kemasyarakatan itu dia tulis apa? Sosialis. Jadi terminologi ini dan istilah barat ketika masuk aturan di Kamala dan kemudian diejawantakan dalam latar belakang kulturalnya bisa jadi lain. Nggak bisa dan orang brand, oh ini sama. Karena itu, nggak begitu dari konteks. Oke, kawan-kawan sekalian, kembali lagi kita dalam sesi BHS Bincang Hangat Santai LBH Manado. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua tamu yang memang sudah familiar di kancah nasional maupun internasional. Yang pertama selamat datang untuk Mir Reddy. Selamat datang juga Pak Dwiko Kak Bode. Dan izinkan saya perkenalkan mungkin dari Mir Reddy. Beliau juga selaku akademisi di Universitas Samratulangi. Juga seorang budayawan ya. Juga memang kalau karya Mir sendiri kan teman-teman mungkin bisa banyak sekali akses di media mainstream, internet dan lain sebagainya yang memang sudah melintang di kancah internasional maupun nasional. Dan sebelah kiri saya ada Kak Bode Romeo. Selamat datang Kak. Beliau juga seorang sejarawan yang memang giat dan fokus juga dalam isu-isu kebudayaan maupun bagaimana perhelatan sejarah. Nah ya teman-teman sekalian, kita akan membincangkan hari ini terkait kebangkitan nasional ya, dan relevansinya dengan gerakan lokal. Dan memang sama seperti podcast LBH Manado sebelumnya, santai-santai Jo. Benar. Dan mungkin mau tanya keseharian dulu mungkin dari Kak Bode. Sekarang mungkin keseharian sekarang kira-kira lagi sibuk apa sekarang? Oh, sekarang ya sibuk bebas. Sibuk bebas. Oke. Jadi ya sama seperti aktivitas pada umumnya ya. Mungkin terus belajar, tulis dan lain sebagainya mungkin. Kira-kira Mir untuk Mir sekarang sibukan apa Mir? Tetap sebenarnya pasti terus belajar dan ada kebetulan ada banyak peneliti juga yang datang sering ke rumah diskusi terutama untuk kebutuhan penyelesaian tesis disertasi ya. Umumnya sih seperti itu sih, dan juga aktivitas seni budaya lah, karena kan kalau di tempat saya seringkali akhir minggu ada kawan-kawan seniman datang diskusi ya, rutinnya begitu sih sebenarnya. Kemarin juga yang mengasistensi ya teman-teman peneliti ya. Pertama itu sih banyak sekali. Oke, Mir, memang kan dalam setiap perayaan tahunan orang selalu merayakan terkait Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Dan memang kan itu berangkat dari bagaimana semangat gerakan Budi Utomo ya, yang kemudian disahkan lewat keputusan Presiden tahun 57 kalau nggak salah. Dan itu kan menjadi cikal bakal gerakan Kebangkitan Nasional yang digagas teman Dr. Supomo dan kawan-kawan di Stovia pada waktu itu. Dan memang hari ini kita akan kemudian mengulik terkait bagaimana relevansi, bagaimana sejarah, dan memang mungkin ada tantangan dan lain sebagainya. Nah kira-kira mungkin bagaimana pandangan Mir untuk gerakan yang jadi cikal bakal kebangkitan nasional itu kira-kira? Ya pertama tentu saja kan penetapan misalnya Hari Kebangkitan Nasional itu dengan titik tolak adalah organisasi Budi Utomo itu
Yang pasti itu ada nuansa politik dan sejarahnya. Karena tentu saja dikaitkan seperti dibilang tadi kan titik berangkatnya melalui SK dan lain-lain di kisaran tahun 50-an. Tapi memang dia secara khusus untuk mengingatkan bahwa Republik ini punya sejarah, dan sejarah itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, ada proses. Itu satu hal yang mendasar. Kemudian soal Budi Utomo sendiri bisa dikatakan kalau dia secara khusus bicara wawasan nasionalisme seperti hari ini kita pahami oleh generasi hari ini, mungkin agak berbeda. Karena di zaman itu pertama konteks lahirnya Budi Utomo itu kan zaman Hindia Belanda. Dan kalau kita baca ADRT-nya itu memang khusus untuk orang Jawa. Jadi memang upaya kesadaran intelektual di masa itu, terutama yang di zaman itu disebut keberkebangsaan Jawa, untuk membicarakan masa depannya. Lahirlah organisasi Budi Utomo itu. Nah, di periode itu juga sebenarnya bukan cuma itu. Jadi di periode yang sama Budi Utomo itu sebenarnya muncul organisasi lain juga di Eropa yang beragam, namanya Indische Vereniging kan, yang kemudian dikenal dalam beberapa tahun kemudian di 20-an sebagai Perhimpunan Indonesia. Nah, sebenarnya ini agak paradoks, karena yang satu ini didirikan di Batavia pada waktu itu, yang merupakan pusat kekuasaan Hindia Belanda. Sementara yang satu ini didirikan oleh orang-orang dari Hindia Belanda yang belajar ke Eropa, terutama negeri Belanda. Jadi sebenarnya wawasan tentang sebuah konsep nasionalisme yang ideologi sebagai sebuah konsep orang pahami hari ini sebagai bagian dari sebuah identitas republikan, dengan yang satu beda. Jadi satu yang orang bilang mungkin ada dalam tanda kutip nuansa provinsial, sementara yang satu adalah konsep nasionalisme yang ada dalam bayang-bayang spirit internasionalisme. Karena dia kemudian mengcover bahwa republik ini bangsa-bangsa yang menjadi daerah jajahan ini boleh diikat sebagai sebuah kesatuan yang orang boleh bilang nation. Tapi itu nation dikreasi baru. Ya gitu, dan konsep beda dengan yang satu kan memang punya akar kultural dan lain-lain. Nah, ini titik penting sih sebenarnya menurut kita di periode itu yang boleh dipahami sebagai wawasan dasar tentang apa sih itu kebangkitan nasional dalam pemahaman kita pribadi ya, karena ada konteks-konteks situasional juga di zaman itu, yaitu bangkitnya gerakan internasionalisme, pan-islamisme, sosialisme, itu banyak teosofi, itu semua membawa wawasan-wawasan internasionalisme. Tapi di sisi lain dampaknya ke daerah juga di waktu itu, karena ini kan jadi ideologi Eropa yang dibawa ke daerah-daerah jajahan. Jadi ada paradoks-paradoks seperti itu sebenarnya yang mempengaruhi waktu itu. Tapi sebagai sebuah titik tolak kebangkitan itu ditentukan sebenarnya, kalau bagi kita pribadi dari tafsir sejarahnya, ini Budi Utomo cuma diambil sebagai tonggak pointernya, karena sebenarnya ini berhubungan dengan lahirnya kesadaran intelektual yang berpikir tentang harus ada visi tentang masa depan kita, dan itu punya jejak yang mendahului. Yang kan kalau di konteks Indonesia di tahun 1901-02 itu politik etis. Nah, sebelum politik etis ini ada peristiwa intelektual, politis, dan fenomenal yang ada hubungan dengan kalau orang Minahasa, yaitu petisi para hukum dan kritik terhadap domain verklaring yang berujung pada jatuhnya kekuasaan liberal dan bangkitnya kekuasaan konservatif Kristen di Eropa. Ini sebenarnya background. Orang boleh baca itu di tesisnya Raymond Mavicere itu yang mengkaji tentang ini. Nah, ini memberikan background lahirnya politik etis. Dan politik etis inilah spirit yang menjadi akar dari bangkitnya gerakan-gerakan intelektual yang kita kemudian kenal dengan wawasan-wawasan nasionalisnya yang tadi jadi dasar. Itu sih. Oke, terima kasih, Mir. Nah, memang tadi sedikit menyentil terkait bagaimana gerakan Budi Utomo yang ini yang sangat Jawa sentris ya, karena memang dia lahir dari bagaimana gebrakan yang tersentralistik pada waktu itu di Jawa. Nah, Bung Bodo sendiri melihat kebangkitan nasional berangkat dari Cikal Bakal tadi, apakah dia sebenarnya menjadi gerakan kebangkitan bersama atau dia Jawa sentris dia? Ya, memang kalau Budi Utomo kan itu memang
pada dasarnya itu adalah gerakan untuk Jawa kan gitu. Tapi gerakan itu yang pertama didirikan oleh kaum terpelajar, tapi kemudian diambil alih oleh golongan priai. Tapi apapun itu selalu ke Jawa. Nah, kalau di Minahasa itu saya baca itu bahwa ternyata yang gerakan nasional yang ada di Minahasa itu yang namanya Perserikatan Minahasa itu, mereka menyebut bahwa gerakan Perserikatan Minahasa itu idenya itu disusunkan oleh Budi Utomo 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun susunannya 08 ke 1909 itu berdirilah Perserikatan Minahasa. Tapi waktu itu belum namanya Perserikatan Minahasa, itu masih ada beberapa versi, ada yang bilang Rukun Minahasa dan lain-lain begitu. Nah, dari Rukun Minahasa ini baru ke Perserikatan Minahasa diakui tahun 1910, kemudian ada muncul lagi organisasi kedaerahan waktu itu di Minahasa tahun 1918, Sudifon, itu beasiswa, kemudian pelajar Minahasa, Suderenden Minahasa, Suderenden segala macam itu memang pada waktu itu berbasis kedaerahan. Tapi walaupun kedaerahan itu sudah ada unsur kebersamaan yang disebut waktu itu Hindia Belanda kan, waktu itu belum ada Indonesia. Kenapa mereka harus bersama di situ? Ada beberapa persamaan yang saya lihat itu adalah, pertama sama-sama Hindia Belanda gitu. Kedua, kebersamaan itu ada di yang namanya Sekolah Jawa yang kemudian berubah nama menjadi Sofia, ya, Sekolah Dokter Jawa, Sekolah Kedokteran itu, dan sekarang Fakultas Kedokteran UI. Itu baru muncul lagi sekolah-sekolah yang itu lain-lain, sekolah hukum, sekolah pertanian, sekolah teknik di Jawa, karena di mana orang-orang di daerah itu berkumpul, bertukar pikiran. Kemudian, nah, orang-orang yang dari daerah ini bertukar pikiran menjadi orang terpelajar. Mereka menjadi terpelajar, merasa senasib, ya, ini yang teori Ernest Renan ini tentang nasion, sehingga ada unsur kebersamaan yang membuat mereka itu bersama untuk satu cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan bersama menuju satu negara atau satu ya kira-kira begitu, ya, kemerdekaan bersama begitu. Tahun belasan sampai tahun 20-an itu yang munculnya Kongres Pemuda Indonesia pertama dan kedua 2628 terus menerus sampai ke tahun 45 dengan jeda, ada keuntungan jeda di tahun 42 sampai 45 itu Perang Dunia. Nah, memang ya banyak ya bagaimana pandangan terkait bagaimana gerakan itu dibentuk, yang kalau kita melihat sekarang kan dominasi patronasi gerakan nasional yang kemudian seringkali terus diulang-ulangkan, tapi kemudian ternyata banyak sekali gerakan lokal yang sebenarnya berkontribusi besar dalam bagaimana kebangkitan maupun semangat-semangat antikolonialisme di tahun itu. Dan memang mungkin Ner, kira-kira melihat itu terkait bagaimana, karena memang podcast ini kan selalu diharapkan menjadi media pendidik ya, kira-kira kita bisa kemudian mengenal sejarah dan bagaimana perhelatan gerakannya. Kira-kira melihat pandangan-pandangan terkait gerakan lokal itu yang masih seringkali dianggap sporadis, padahal semangat antikolonialisme pada waktu itu nyata terjadi. Bagaimana melihat itu? Ya, selalu ada dua titik pandang kan, memandang konteks historis di mana lahirnya gerakan-gerakan ini, ya, dan membaca dia di zaman setelah bergenerasi-generasi kemudian. Seperti generasi kita memandang ke peristiwa di tahun 1900-an itu kan, ya, ada 200 tahunan prosesnya. Nah, dalam konteks kalau kita bandingkan misalnya ketika muncul ini proses kebangkitan para intelektual yang dalam terminologi orang gunakan hari ini lokal kan, yeah, dia lokal ya, lokus kan berarti setiap tempat ini lokus kan lokus dan itu ya lokal dan kan maksudnya dia terpusat di satu titik tertentu. Dan memang konteks perlawanan terhadap penjajahan dari dulu, dari zaman kedatangan mula-mula dari para penjajah Eropa ini
yang datang melalui perdagangan dan kemudian upaya untuk mengendalikan sumber-sumber daya ini, itu kan prosesnya kan, baru kemudian ke penaklukan politik untuk menguasai aset-aset ekonomi ini kan. Nah, ini semua benturan awalnya kan memang terjadi di lokus-lokus tadi. Dia tidak secara kita bilang massal terjadi dalam sebuah ekspansi sebuah imperium, enggak seperti itu. Dia terjadi petak-petak. Jadi misalnya dalam konteks Nusantara, terminologi yang di zaman sebelum itu kan. Jadi dia berporos di dua, yang di wilayah timur, wilayah barat. Nah, di wilayah timur kan berhubungan dengan rempah-rempah dan lain-lain. Nah, masuk dari Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, baru kemudian Belanda masuk dari via Batavia dan lain-lain. Baru kemudian di tengah itu ada Inggris masuk dari Borneo, dan itu kan semua sebenarnya pada awalnya juga punya geografi politisnya masing-masing, yang dalam konteks kultural dia menjadi sebuah aset perlawanan karena lokus ini ideologi. Jadi pemahamannya begitu kan di periode itu. Jadi lokus ini adalah ideologi karena pemahamannya adalah upaya untuk meniadakan orang-orang yang pada mulanya adalah pemilik tempat-tempat inilah yang kemudian melahirkan kontra, melahirkan perlawanan, sehingga muncullah kemudian langkah-langkah melawan para penjajah ini. Dan ini memang tidak terjadi dalam konteks seperti orang pahami di konteks sekarang, misalnya ada front yang luas. Nah, itu fenomena baru nanti yang terjadi di misalnya periode 1900. Nah, di sini ada peran metode gerakan melawan dengan pena sebenarnya DP logika ini, karena front-front politis ini yang muncul, ya kata front juga muncul di periode-periode ini. Nah, di periode sebelumnya perlawanan itu benar dilakukan secara ideologis, dari ada gagasan-gagasan dasar, tapi kemudian mewujud sampai ke perlawanan dalam bentuk bersenjata. Itu fenomena yang khas yang terjadi di semua wilayah di periode zaman mulai dari VOC. Dia terjadi seperti itu. Baru kemudian di periode Hindia Belanda kan 1899 kan VOC bangkrut. Nah, jadi masuk awal abad baru ini kan wilayah Nusantara yang dulu ada dalam klaim politik kekuasaan VOC, dia pindah ke Hindia Belanda sebagai pembayar hutang. Nah, ini kan beda dengan DP konsep. Satu administrasi dari sebuah negara geladak, yang satu sekarang enggak. Dia jadi memang di bawah sebuah monarki kerajaan Belanda. Jadi DP Imperium kan jadi lain. Yang satu pedagang, yang satu ada paduan. Memang kekuasaan politik, terah raja dan lain-lain begitu. Dan ini yang kemudian membentuk sebuah metode perlawanan baru yang meminta landasan baru, dalam hal ini landasan intelektual dalam pemahaman. Membedakan dengan dulu ada intelektualnya, tapi intelektualnya kan terpusat di misalnya pemimpin spiritual dan lain-lain. Mungkin di luar fenomena di timur itu pendidikan ala Eropa cepat masuk. Sebenarnya di Batavia juga terjadi begitu, cuma di timur kan orang lihat fenomena misalnya peran kekristenan yang mempengaruhi terbentuknya semacam elit intelektual. Kalau orang membaca detil Cahaya Siang, orang kan lihat dia di tahun 1870-an, situasi internasional itu boleh diketahui oleh orang-orang di kampung. Ini kalau kita ambil perbandingan itu 1870-an tuh Cahaya Siang. Bayangkan. Nah, di Jawa juga ada sih seperti itu, tapi kan ada politik yang berbeda dalam ranah kebudayaan. Di Minahasa, satu informasi ini, misalnya surat kertas kabar ya di istilah di zaman itu ketika sampai di kampung dibacakan oleh orang-orang yang tahu baca, terutama orang-orang dari lingkaran penguasa ke masyarakatnya. Nah, di Jawa kan tidak begitu, karena Jawa kan DP kebangsawanan membuat itu ada jarak antara para bangsawan dengan rakyat jelata. Dan ini yang terjadi persis dalam konteks Budi Utomo sebenarnya, karena tantangan kultural yang dihadapi oleh orang Jawa adalah bangkitnya sebuah kaum, yaitu kaum intelektual atau terpelajar, yang satu mendapatkan pendidikan dari jalur pemerintah, tapi yang satu dari jalur swasta. Kalau orang ikut kemari kemudian pasca Budi Utomo, itu terjadi sebuah fenomena kultural, yaitu pemberangusan terhadap sekolah-sekolah swasta yang dikirikan.
Jadi itu berujung pada pembuangan ke digulisasi. Jadi fenomena tahun 20-an. Nah ini sebenarnya fenomena yang unik dan dalam ranah intelektual bahwa kalau pendidikan dulu, ambil konteks di Jawa itu cuma hak dari orang-orang berkuasa dan punya garis darah biru bangsawan. Ketika kemudian dia masuk ke lebih dalam karena ada partikelir dan misalnya orang-orang swasta yang kasih mungkin kalau dan sekarang jadi misalnya ada orang tua yang DP orang tua itu ada doi, maka dia enggak bangsawan mungkin. Tapi dia boleh kasih belajar DP anak, dia sewa orang-orang terpelajar ini dia kasih belajar semacam enggak juga bilang homeschooling tapi mirip begitu dan jadi proses pembelajaran yang pakai sewa DP guru. Nah itu membentuk sebuah jaringan baru karena juga ada konteks ekonomi di ranah perkebunan, periode perkebunan di Batavia dan di Jawa terutama kan butuh tenaga. Salah satu yang paling dibutuhkan administrator. Orang-orang yang berhubungan DP kerja dengan mau batulis, bayar reken dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang membentuk konteks-konteks kultural yang mempengaruhi menurut kita bangkitnya perlawanan di lokus-lokus tadi, tapi dengan sebuah pendekatan yang baru lagi. Karena termasuk dengan istilahnya perlawanan intelektual, makanya disebut sebenarnya dalam konteks fenomena gerakan budaya. Kan gerakan lokal ini hari ini dimaknakan sebenarnya nuansa gerakan kebudayaan. Cuma DP penanda di periode waktu itu sebenarnya itu berhubungan dengan munculnya para intelektual yang menggunakan juga pengetahuan modern. Itu dan fenomena ini. Nah, hari ini gerakan lokal kurang lebih mirip. Jadi kalau ambil konteks di Republik Indonesia misalnya. Jadi kalau dulu ketika bercerita gerakan lokal, kita ingat tahun 90-an itu sebelum reformasi itu, orang diskusi di Fakultas Sastra. Ketika orang bercerita misalnya, gerakan mahasiswa Minahasa. Jangan pakai judul itu terlalu provinsial. Ini real. Padahal untuk ukuran Fakultas Sastra yang menjadi poros diskusi-diskusi di zaman itu, ketika orang pakai brand begitu dan nama yang memang otomatis dan semacam ada mantra dalam pemikirannya, jangan itu provinsial. Jadi nah itu entah ya dibentuk oleh sebuah kultur politik pasca berdiri Republik Indonesia juga, tapi kita pikir ada banyak pengaruh yang terjadi di zaman itu karena kalau khusus misalnya orang di Sulawesi Utara hantu Permesta masih berlaku, masih hangat kan di tahun 80-an 90 kan tuh bayang-bayang justifikasi stigma bahwa Permesta itu separatis dan lain-lain, itu membentuk tuh orang punya pandangan, orang yang boleh lokal ini, boleh tampil dengan identitas ini. Padahal faktanya di zaman Orde Baru tahun 90-an, Ngana tetap akan diidentifikasi sebagai lokal. Pengalaman misalnya orang pertama kali pergi di Jawa, langsung, Manado kan? Ini kan bukan dorna bilang Indonesia. Ngado kan. Tapi ketika orang dengar orang bicara dalam logat. Kalau bicara bahasa Indonesia, orang lebih bersih. Orang lebih ibarat mana yang orang pe guru, orang pe dosen kasih belajar berbahasa Indonesia baik dan benar, begitu persis. Sampai orang dengar orang yang mengajar bahasa yang di kelas. DP ritme pun begitu, tapi ketika orang pergi di Jawa di zaman itu waktu kita pergi di kegiatan seni di sana, yang kita dapat orang bercerita bahasa Jawa dan lain. Sementara orang di kampung bercerita bahasa tanah dan orang, jangan bercerita begitu, mesti pakai bahasa Indonesia. Jadi ini fenomena kultural yang menurut kita berdampak dalam cara pandang orang tentang apa tuh gerakan lokal. Itu dan ini dampak dua dan. Jadi dampak secara internasional dia berhubungan dengan nuansa ekonomi kan, sama dengan zaman kolonialisme 1900-an liberalisme. Nah, di zaman pasca Orde Baru dan sebenarnya di Orde Baru juga itu tuh orang yang bilang hari ini neoliberalisme. Politiknya sama. DP metode cuma setiap periode ini kan punya DP kekasan. Nah, itu yang kita bilang tadi. Fenomena di zaman kemudian ini ada dua pengaruh karena dalam konteks nasionalisme Indonesia juga dia mempengaruhi dalam cara orang mengidentifikasi kelokalannya. Paling tidak untuk kita punya pengalaman di tahun 80-an 90-an. Orang punya pengalaman di zaman itu ada semacam stigma yang selalu menghantui. Kalau orang semua menyebut misalnya kita Minahasa, ada nuansa separatis yang membayang-bayang walaupun tidak dikatakan.
Iya, walaupun tidak dikatakan. Karena kita ingat fenomena ketika orang bikin gerakan puisi bahasa Manado, oh DP tamparan besar sekali. Oh ini so bangkitnya semacam apa nasionalisme lokal deh. Padahal orangnya tidak berpikir begitu. Ya. Jadi yang orang lihat medium bahasa ini bisa mengantar ke masyarakat. Nah, fenomena ini persis sama dengan lahirnya TUS di Sumpah Pemuda, itu bahasa Melayu kan, bahasa Melayu kan bahasa orang Raja Jelata di zaman itu dulu. Nah itu contoh, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ya memang tadi kita berangkat dari konteks lokal, gerakan lokal, dan Bung Bode sendiri melihat bagaimana gerakan lokal khususnya ya di Sulawesi Utara ya. Bagaimana gerakan lokal itu berkontribusi serta membentuk identitasnya di tingkatan nasional, kira-kira bagaimana melihat itu? Saya kira ya, saya pendek saya. Mungkin saya bisa katakan itu di lebih ke tahun 26-28 itu. Jadi ketika ada Kongres Pemuda Indonesia Kongres itu peranan orang Minahasa dalam hal ini pemuda-pemudi Minahasa itu berperan besar. Tahun 26 itu malah sudah menjadi pemakalah 2 orang malah, laki-laki dan perempuan. Sementara tahun 28 itu karena sukses di tahun 26, mereka lakukan di tahun 28. Nah, kenapa tahun 26 itu jadi? Ternyata saya baca bahwa tahun 26 itu pemerintah kolonial Belanda itu tidak melakukan pemantauan terhadap Kongres itu gara-gara karena mereka menganggap ada orang Manado di situ, ada orang Manado dan ada orang Maluku, orang Ambon. Karena itu mereka biarkan. Ternyata efeknya kuat sekali. Nah, tahun 28 itu baru diadakan itu pemantauan dan oleh PID waktu itu, jadi intelijen politik waktu itu, ya, Dinas Intelijen Politik Belanda. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa peranan orang-orang lokal, terutama di Sulawesi Utara itu sudah ada dari tahun belasan. Itu tahun 1917, 1918 itu ada gejolak antara di dalam Perserikatan Dinasti, kemudian bangun cabang pemudanya. Nanti kemudian tahun 26 itu berubah nama, itu Jong Minahasa berubah nama menjadi Jong Celebes, karena mereka anggap bahwa bukan cuma hanya Minahasa, tapi harus gandeng orang-orang Sangir dan orang Bolmong dan juga orang-orang Makassar masuk di dalam itu. Oleh karena itu tahun 28 karena sudah ada Jong Celebes, maka orang-orang yang di Bolmong itu ada beberapa yang menjadi tokoh-tokoh nasional itu bergabung, dan juga di area Makassar, tapi itu lebih ke orang-orang Bolmong sebenarnya untuk bergabung di Kongres itu tahun 28. Kemudian ada juga di akhir tahun 28 itu ada Kongres Perempuan itu juga ada peranan-peranan dari daerah-daerah gitu. Kira-kira punya. Memang itu ya, bagaimana itu menjadi juga cikal bakal bagaimana tokoh-tokoh lokal ya lahir yang kemudian berkontribusi aktif juga dalam bagaimana perhelatan kemerdekaan dan perjuangan Republik pada waktu itu. Nah, kira-kira Ner, untuk melihat itu karena memang di buku-buku ya mata pelajaran anak-anak sekolah mungkin kan seringkali kan penggambaran bagaimana gerakan kemerdekaan pada waktu itu tersentralistik di bagaimana ya, secara umum kurikulum kan lebih mengakomodir bagaimana tokoh-tokoh nasional yang berperan aktif dalam kebangkitan Republik pada waktu itu, dan seringkali mengkikis bagaimana peran tokoh lokal ya. Nah, kira-kira melihat bagaimana itu narasi yang terlalu sentralistik seperti itu, dan kurang kemudian bisa dikoreksi, kurang kemudian untuk menampilkan atau memperlihatkan bagaimana keterlibatan aktor lokal dalam gerakan kebangkitan Republik pada waktu itu. Kira-kira gimana? Ya, jadi selalu batasnya adalah ada periode di mana peristiwa ini berlangsung, di mana pelaku-pelakunya masih ada. Ya. Dan kemudian ada periode di mana yang kemudian yang dilakukan sebenarnya ada dalam ranah
narasi tadi yang Anda bilang. Iya. Jadi proses narasi ini berhubungan dengan pembentukan identitas. Ya, salah satu politik kultural yang dari dulu sebenarnya menjadi landasan dari republik ini adalah nasionalisme itu sebagai sebuah politik kultural yang berhubungan dalam begini. Jadi nasional ini kan adalah konsep yang dibangun dari sebuah entitas rasial. Begitu kan, dia dibangun dari kesadaran itu. Nah, dalam konteks republik ini paradoks karena kalau dia pakai itu, sekarang siapa tuh Indonesia? Iya. Kan itu loh. Nah, makanya kemudian dalam sejarah dalam penulisan sejarah Indonesia kemudian, dan sebenarnya ini punya hulu di dalam cara pemerintah kolonial itu menata konstruksi sosial masyarakat. Jadi di periode 1800 ini, kalau jadi ada buku ada seorang yang menulis sejarah tentang periode ini, namanya Petrus Bloemberger. Mungkin kita DP lafal jangan karena orang Eropa, tapi dia itu kemudian menuliskan bagaimana politik kolonial Hindia Belanda itu mengkonstruksi sosial Hindia Belanda. Yeah. Jadi di level atas stratanya ditempati oleh orang Eropa. Di level kedua itu orang-orang Indo dan Timur asing. Nah, di bawah ini disebut Bumi Putra. Nah, secara kultural ini jelas tuh Eropa dan orang Barat lah. Nah, yang di tengah ini yang baku cako. Ada Indo, ada mungkin di situ ada orang Manado karena DP campuran-campuran di situ, Arab dan lain-lain, Cina masuk di situ, Tiongkok dan lain-lain. Nah, yang Bumi Putra ini siapa? Ini sangat rasial, ini Jawa. Jadi bukan dalam artian emosional, enggak. Memang itu fakta sosial. Ya. Jadi yang dikenakan, jadi istilah Bumi Putra ini kan bahasa di zaman itu. Tapi kalau orang Belanda bilang itu saja orang Jawa unik di film Inlander loh. Itu kan sebenarnya dari bahasa. Nah, kalau orang baca tulisan-tulisan klasik macam Soekarno, tulisan-tulisan tahun 20-an dan lain-lain, kan ini istilah yang dipakai. Jadi ini istilah ini adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial secara politis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk apa? Untuk memasukkan politik divide et impera itu terus berjalan. Kan itu metode yang berhasil dalam mengkontrol daerah jajahan yang luas secara geografis sehingga kemudian orang mulai kendalikan. Nah, jadi secara sosial itu masuk. Jadi dibangun strata sosial begitu. Nah, tubrukan pertama itu kan muncul dari ideologi internasional macam sosialisme dan lain-lain yang membagi misalnya buruh dan proletariat itu memang di DP kelas-kelas sosial. Jadi luntur kan DP ini. Ya. Tapi di transisi itu, nah itu tuh bangkitnya ideologi nasional itu karena memang konteks geografi politik Indonesia kan memang nanti muncul kemudian tuh di Jongjong itu. Jadi DP impact dari itu aturan ini, konstruksi sosial ini, baku dapat dengan ideologi baru yang muncul secara nasional dan juga reaksi terhadap pan semua. Jadi ada pan Islam, pan sosial dan lain-lain semua itu ideologi ini. DP reaksi sebenarnya memunculkan sebuah efek di level lokal. Mau itu Yong Java, Yong Sumatran Bon, baru Yong Ambon dan lain-lain. Dan tadi dia betul Boda bilang dia itu sebenarnya titik berangkatnya bergesekan dengan inspirasi dari Budi Utomo. Tapi yang sering kali orang lupa, Budi Utomo ini dari mana? Budi Utomo ini akar itu. Dia itu buah dari hasil diskusi kelompok mahasiswa Stovia dipelopori oleh Sutomo dengan orang pernah dengar tuh kelompoknya Douwe Dekker yang membentuk Indische Party. Nah, ini kelompok ini memperjuangkan tentang hak orang Indo sebenarnya. Nah, ini kelompok ini analisis secara kultural dan dari referensi-referensi terbaru yang dulu orang mau dapat baca dari referensi. Kalau sekarang kan untung dapat akses dan jadi itu juga jawaban terhadap tadi. Kalau dulu udah ada rupa sejarah rupa satu begitu, karena memang DP referensi cuma diketahui oleh orang tertentu dan pihak tertentu. Istilah power knowledge tuh, pengetahuan adalah kekuasaan, nah gitu dan gitu. Jadi, nah ini fenomena ini kita juga baru dapat karena apa? Jadi ada tulisan yang menulis tentang biografi Douwe Dekker. Ditulis oleh Van der Vuur. DP judul bahasa Inggris The Lions and the Garfield.
Nah, ini buku ini menulis tentang peran orang Indo. Jadi ada kelompok intelektual Indo yang kemudian mempelopori sebuah perlawanan. Pertama-tama yang bicara tentang merdeka. Sebenarnya daripada orang itu. Karena orang memang anti ini, anti penjajahan. Karena tadi dompet status pun biar dia orang berdarah Eropa, tetap tidak bisa dibawa. Makanya kalau orang melihat tulisan-tulisan Waworuntu sampai Ratu Langit dan banyak intelektual Indonesia dan Indonesia Timur, orang selalu bercerita tentang penegasan status sosial orang mesti sama tuh. Di kasus Perserikatan Minahasa yang kemudian jadi Persatuan Indonesia karena pica kongsi, DP wacana adalah perbedaannya kan di situ, meminta kedudukannya disetarakan dengan orang Belanda, baik dari sisi sosial, budaya maupun ekonomi. Dalam pekerjaan Samratulangi juga mengalami itu. Tapi kemudian dampak dari itu tadi, dampak dari wacana-wacana baru yang dimunculkan oleh kelompok Endo ini, Endo ini juru bahasanya itu kan Doosdeker. Tapi mentor politiknya itu orang Manado, mungkin Endo juga, tapi DP Manado, DP namanya Ward Kalingkongan, lulusan Inggris. Dia DP mentor politik kultural dari Doosdeker. Itu diungkap di buku itu Van der Vuur buku itu. Itu buku baru nanti. Itu buku saya diterbit di periode 2000-an tuh buat DP buku. Jadi orang boleh bayangkan tuh. Jadi ada data-data yang memang di periode Orde Baru sampai awal reformasi belum terbaca karena belum terakses. Nanti peneliti-peneliti baru ini yang mengkaji buku itu tebal, terjemahan Inggris aja begini tebal. Jadi ada hampir 1000-an halaman. Nah, jadi yang kita mau bilang bahwa ada fenomena seperti ini yang menciptakan misalnya terjadi semacam kekakuan dalam memandang perkembangan sejarah Republik ini. Dan itu juga dieksploitasi. DP cerita ini kan dieksploitasi untuk mempertahankan tadi terah politik dan domain-domain yang so terbentuk karena ketika Indonesia merdeka, tantangan pertama yang dihadapi adalah apa? Arogansi dari pihak-pihak yang merasa tersotoran itu bumi putra. Makanya kita tarik dengan Rituan Aziz tadi. Itu terjadi di mana? Ketika belum merdeka, Jepang masuk tahun 42. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mengorganisir kelompok-kelompok anti Eropa berbasis bumi putra. Terbentuklah yang orang kenal sebagai Pam Swakarsa itu tuh. Menurut tahu apa yang kemudian terjadi dari itu? Itu terjadi pembantaian mirip 98, mirip dari pola sama. Yang diberangus itu adalah orang-orang yang tuh di 2 kelas di atas itu. Yang Cina, yang Indo, yang Manado, Ambon, semua disebut dalam satu paket. Dan orang-orang Eropa. Dibunuh, diperkosa, dicuri DP harta dan lain-lain. Itu yang melahirkan KRIS kan, yang melahirkan KRIS. Jadi sebuah kelompok dari gabungan dari orang-orang di Indonesia Timur, terutama Sulawesi, Kerapatan Rakyat Indonesia Sulawesi. Nah, kelompok ini yang kemudian menjadi pelindung untuk menjaga orang-orang ini tadi, karena Tatrang Sadiki Tukuli itu perempuan memperkosa di perkosa rame-rame, itu data-data terbaru dan itu secara sastrawi itu dilaporkan dengan apik oleh Pramudia di DP Karya Awal di tepi Kali Bekasi dan di perburuan. Jadi ini memang DP jejak masih hangat oleh para tokoh-tokoh sastra tahun 40-an 45 ini jejak ini. Khairil Anwar puisi Kerawang Bekasi, terlepas dari itu saduran dari Archibald Maclais puisi Young Dead Soldiers, itu dibentuk oleh alam ini Kerawang Bekasi karena ini untuk pembantaian itu. DP cerita. Nah, yang kita mau bilang bahwa di periode ini sebagai sebuah ekses dari adanya politik stratifikasi sosial terhadap identitas kenasionalan, ada yang pihak yang masa kita tuh paling bumi putra dan kalau kita yang sekarang berhak jadi ini tidak pernah diselesaikan dalam konteks politik kebudayaan di Republik Indonesia. Itu juga yang menimbulkan dari waktu mau penentuan undang-undang, kalau orang masih mengingat referensi tentang Piagam Jakarta tuh, ketika misalnya mau ada ini kan pihak langsung DP pembatasan, kalau orang baca DP sidang tuh, DP risalah sidang itu memang langsung jelas DP batasan. Kalau akan ditambahkan kata-kata itu maka kami dari timur, bayangkan DP bablah geografi tuh. Tidak akan ini.
Karena orang tahu yang dari timur ini bukan cuma Minahasa, ada juga Makassar dan lain-lain. Jadi memang langsung dia belah garis itu teritorial karena situasi tadi secara politik kebudayaannya. Nah ini yang kemudian memunculkan, kalau orang baca sejarah Indonesia, apa yang dikenal dalam kajian sejarah sebagai peristiwa daerah yang berpuncak di Permesta. Jadi di situ kan ada DITII, ada APRA Bandung, tuh, ada RMS, itu sebenarnya kalau orang kaji itu ada hubungan dengan tuh ini, tuh gesekan ini dan makanya kan kalau orang lihat wacana-wacana terkini dari Eropa sekarang kan muncul kajian tuh periode 40-an ke 50-an yang berpuncak misalnya di periode Permesta, karena ini masa yang paling banyak diketahui sebenarnya. Tapi rupanya paling saklek, paling kaku pembahasannya dalam sejarah Indonesia. Jadi itu dan DP. Ini sekarang kan kalau kita lihat ada beberapa buku terbaru terjemahan tebal-tebal, bagi ini tebal itu yang mengkaji tentang periode ini. Nah, yang kita mau bilang bahwa ini sebenarnya yang jadi salah satu problem yang muncul dan mempengaruhi periode gerakan budaya yang orang bilang gerakan lokal kan di periode tahun 90-an. Maksudnya tuh akar-akar ideologis itu dari situ. Karena dia memang diperhadapkan dengan konteks politik kebudayaan Indonesia yang di zaman itu memang melap-lap kembali tuh wacana nasionalisme yang kaku itu dan kan karena DP dampak kan adalah yang konsep dan nasional Pancasila dan lain-lain kan itu memang dibungkus oleh konteks situasi politik di zaman itu. Makanya kantor-kantor awal terhadap situasi kebudayaan di zaman awal sampai pertengahan 90-an itu, siapa dia muncul mirip lewat periode yang terjadi di periode awal 1900. Muncul studi club, no? Baru muncul karya-karya sastra. Jadi perlawanannya jadi bersifat intelektual. Demo-demo yang rame dari 60-an ke 70-an bukan hilang, tapi dia rupa terisolir. Yang keluar ini sebenarnya bertitik berangkat sebenarnya dari analisis terhadap lokal. Karena kalau di zaman 90-an salah satu metode pergerakan sosial budaya dimulai dari apa? Analisis terhadap situasi lokal. Jadi sitlok. Jadi ada analisis situasi lokal. Semacam dulu gerakan-gerakan kebudayaan di Sulawesi Utara bermula dari analisis terhadap situasi pendidikan di kampus misalnya. Jadi DP perlawanan dari isu lokal sekali. Kita ingat sekali tahun 90-an DP perlawanan dimulai dari isu yang sangat sederhana. Pungutan liar. Dari dosen, dari ini. Baru isu yang berhubungan dengan diktat-diktat. Nah, ini kan lokal. Jadi DP ini sampai begitu dan DP proses-proses. Nanti dia meluas dan berkembang. Nah di tahun akhir 90-an ke 2000-an kalau konteks Sulawesi Utara gerakan lokal ini kan muncul lewat sastra dan lain-lain. Begitu dan DP nuansa-nuansa. Karena tahun 99 itu misalnya muncul masyarakat adat atau gerakan masyarakat adat bangkit dan jadi organisasi. Itu fenomena tersendiri, tapi nuansa yang berhasil digiring dia adalah bayangan dari sebuah gambaran masyarakat yang jadi korban dari politik ekonomi Orde Baru sehingga menciptakan masyarakat terasing. Itu kan ini analisis ya, kita analisis dan tentang misalnya siapa organisasi ini jadi begitu. Misalnya DP nuansa yang muncul dalam wacana yang disebut masyarakat adat adalah masyarakat pedalaman, masyarakat terasing, tinggal di hutan. Nah, di aturan juga orang. Iya, karena ada situasi politik yang kita bilang tadi. Jadi politik kebudayaan maksudnya kan. Dan ini ada hubungan dengan bangkitnya gerakan-gerakan lokal sih sebenarnya. Itu semua dan DP titik. Nah, memang sedikit tadi Ner sentil bagaimana DP puncak gerakan lokal di Permesta tadi yang disampaikan. Kira-kira Bung Boda itu melihat bagaimana apakah kemudian gerakan lokal ini berjalan secara terpisah atau dia beriringan dengan wacana gerakan nasional tadi, dan bagaimana mungkin pandangannya dengan gerakan Permesta tadi yang mungkin disentil Ner?
Ya, memang semua gerakan yang ada di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka itu kan beriringan terus menerus. Karena dalam kerangka pertama dalam kerangka Hindia Belanda dan kedua dalam kerangka NKRI yang dipaksakan oleh pemerintah pusat waktu itu. Permesa itu juga terjadi gara-gara itu kan. Jadi ada letupan-letupan misalnya di Sumatera dan lain-lain, seakan-akan bahwa kalau mereka bisa kenapa Timur tidak bisa? Dan ternyata gerakan-gerakan itu sudah ada sebelumnya, konsep-konsepnya sudah ada sebelumnya, dan kemudian tinggal menunggu waktu-waktu yang tepat. Nah, ketika muncul ada gerakan bulan Desember tahun 56, kemudian di Sumatera maksudnya, kemudian tahun 57 itu bulan Februari maka ada pertemuan konsultasi ke pusat, ke Jakarta. Pulang dari Jakarta itu semua rombongan itu kemudian mendeklarasikan tanggal 2 dini hari membentuk apa yang disebut gerakan Permesa. Jadi dengan ada piagam proklamasi dan piagam Permesa. Dan memang gerakan Permesa itu kan pada dasarnya itu gerakan otonomi untuk mengangkat otonomi daerah, dan juga ada yang istilah di zaman awal reformasi itu PAD, putra asli daerah. Itu putra asli daerah maksudnya daerah itu pimpinannya harus orang daerah, karena ada beberapa di daerah itu seperti misalnya di Kalimantan itu kepala daerahnya, atau di Papua itu bukan orang setempat, bukan orang Dayak atau orang Melayu yang ada di sana, dan juga kalau di Papua orang Papua begitu kan. Jadi putra asli daerah, kemudian itu dikelola oleh daerah gitu. Jadi daerah di tahun 557 itu kemudian itu bermuara di reformasi tahun 98. Hasilnya bisa dirasakan tahun 98 gitu. Nah, jadi itu yang bilang tadi itu dari awal itu yang dari tahun 26 kemudian 28 seterusnya Indonesia merdeka, ada ketimpangan daerah sesudah Indonesia merdeka. Loh, zaman Belanda itu tahun 30-an itu sudah ada pembangunan di daerah-daerah. Tapi sesudah Perang Dunia Kedua itu lumpuh gara-gara pendudukan Jepang. Ketika Belanda ada jeda Belanda datang dengan nikahnya, sesudah Indonesia benar-benar merdeka tahun 50. Ternyata pembangunan daerah terhambat. Oleh karena itu sekitar tahun 50 sampai tahun 57 itu muncul perasaan yang tidak kondusif di daerah, hingga muncullah Permesa. Permesa itu lahir ya, menjadi memang itu menjadi apa ya kira-kira gambaran bagaimana sebenarnya gerakan nasional ini itu lahir dari ya lokus-lokus lokal gerakan-gerakan lokal yang Mer sampaikan tadi. Dan memang kira-kira Mer untuk merefleksikan itu, apakah kemudian gerakan yang terdokumentasi tadi yang terjadi gerakan-gerakan lokal itu melihat relevansi dan dia merefleksikan itu sebagai catatan perlawanan di era sekarang ya, untuk melihat ya kalau kita menyebut hari ini era kolonialisme baru ya, ada eksploitasi sumber daya, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana melihat relevansi gerakan tadi Mer untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di konteks sekarang? Ya selalu kan istilahnya kan apa yang terjadi di masa lalu itu dibaca oleh generasi hari ini sebagai tadi cermin kan? Ya. Filosofinya kan begitu kan. Jadi menjadi cermin, tetapi dengan mendalami fakta-fakta di masa itu, orang kan bisa bisa melakukan perbandingan. Jadi misalnya di periode-periode zaman-zaman ini, orang-orang di zaman itu, apa dia boleh prediksi? Dia boleh melakukan pembacaan jauh ke depan. Karena dia tidak mengingkari sejarah. Tentu saja yang dimaksud dengan sejarah ini adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa yang secara fundamental
tidak bisa kita ingkari karena semacam tadi itu Budi Utomo tidak bisa orang ingkari karena memang secara fakta sosial ada, secara impact kulturalnya ada, terlepas dari kemudian orang mau bilang bahwa dia gerakan dari orang Jawa, tapi memang itu dari kesadaran ini tidak bisa orang, faktanya kan itu memang begitu. Jadi kalau orang kan generasi hari ini, orang boleh melihat ternyata di zaman itu misalnya Budi Utomo lahir karena ada generasi intelektual para bangsawan sebenarnya. Kalau mau jujur kan itu organisasi para bangsawan. Untuk apa? Untuk bagaimana orang bisa bermanuver dalam dominasi gagasan-gagasan baru dan juga politik kekuasaan Belanda. Jadi kan di satu sisi dapat dengar egois dan itu cara-cara dari sebuah generasi. Jadi kan orang nggak baca cerita ini kan orang-orang yang melakukan ini boleh jadi lebih muda dari orang, boleh jadi juga lebih tua dari orang. Yang orang hari ini boleh belajar bahwa orang di zaman itu mengambil sikap, begitu. Orang mengambil sikap untuk apa? Paling tidak soal mau nilai nanti garis berikut. Tapi orang ini harus menyelamatkan situasi tertentu yang terjadi di lokus tertentu, karena yang pasti kalau ini tidak antisipasi, maka DP impact bisa saja fatal pada orang. Contoh misalnya, kita bilang tadi bahwa Budi Utomo itu sebenarnya produk intelektual dari kaum bangsawan, karena memang di Doran PDIT ada tulis memang menyelamatkan Doran Pediri. Kalau orang baca Akira Nagasumi kajian tentang Budi Utomo, kan memang jelas itu para bangsawan. Dan siapa dalam logika kultural orang mesti pakai itu karena apa? Di Jawa sampai hari ini kalau ngepi Yogyakarta siapa yang punya tanah? Jadi tuh hubungan antara kapital tanah ini dengan manusia di dalamnya itu akan mempengaruhi keselangsungannya. Kalau pihak bangsawan ini tidak bergerak, kong ini runtuh, ini tatanan sosial. Bukan dorang musnah, eksistensi ini musnah. Iya tadi, jadi ini sebuah sikap politik kebudayaan yang dilakukan oleh para bangsa. Nah, bagaimana dengan kelompok macam orang Ambon, orang Minahasa, orang Sumatera dan lain-lain? Dorang Pelangga, orang Minahasa membangun rukun Minahasa. Langkah pertamanya boleh jadi, Bapak Boda bilang tadi, DP nuansa dalam konsep pengaruh dari Budi Utomo, karena orang boleh kan selalu ada begitu. Tapi jangan tong lupa juga kan DP konteks politik kebudayaan yang melandasi lahirnya Rukun Minahasa ini kan ini dari Pangemanan II ini kan, yang dorang ini memang orang kiri. Jadi kalau orang pelajari wacana-wacana sosialis di zaman 1900-an di Minahasa, dia terjadi percampuran antara konsep Mapalus dengan sosialisme internasional, dan maksudnya konsep dan sosialisme yang datang dari wacana politik Eropa. Jadi dia mau kancing. Jadi muncul dalam pemikiran-pemikiran intelektual. Siapa dia rupa cepat dia masuk ke konsep-konsep sosialis, bukan sedikit orang Minahasa yang masuk digul. Cuma karena dorang kesadaran adalah sosialis. Tidak harus jadi komunis. Karena sosialis bagi dorang ada dalam frame berpikir. Karena kan itu tuh Mapalus. Bahkan di Merana Permesta, kalau baca John Malonda pidato kebudayaan, konsep solidaritas kemasyarakatan itu dia tulis apa? Sosialis. Jadi terminologi ini dan istilah barat ketika masuk patoran kepala dan kemudian diejawantakan dalam latar belakang kulturalnya bisa jadi lain. Nggak bisa dengan orang brand, ini sama. Karena ketika dia diterapkan, konsep sosialis di Minahasa akan mewujud ke Mapalus. DP bentuk sosial, DP bentuk ekonomi. Nah, dia mau mengingkari apa yang terjadi di sosialisme Eropa tuh, yang adalah istilahnya begini tuh. Semua adalah milik semua, tapi ada elit yang berkuasa. Kan itu yang terjadi dalam fenomena tahun 1900 kan. Nah, ini contoh yang muncul. Nah, sama di Minahasa. Di Minahasa yang terjadi walak ini masing-masing daerah mengorganisir diri masing-masing. Itu persis mirip sebenarnya dengan periode ketika tuh periode Bode bilang tadi. Tuh dia kekacauan di tahun 40-an dengan ini kan membentuk lahirnya RIS. Republik Indonesia Serikat. Nah, yang jadi gubernur di RIS itu kan Samratulangi itu. Nah, Samratulangi ini satu-satunya gubernur yang berhasil melakukan konsolidasi
pemerintahan dan pembangunan dalam batasan-batasan yang memungkinkan dalam tekanan dua kekuasaan Jepang, sisa-sisa bayang-bayang kekuasaan Jepang, Belanda nikah yang masuk, mau bilang orang kembali ke periode sebelum Jepang, dan sekutu. Nah, Samratulangi P. Jago mungkin juga dengan konsep kultural Minahasa, dia mampu tata ini, dia mampu tata dibandingkan wilayah-wilayah lain yang ketika masuk di RIS justru yang terjadi kolaps. Itu yang mempengaruhi sampai munculnya misalnya mempengaruhi lahirnya gerakan-gerakan nasionalisme yang dia landasan jadi sangat ideologis dan mungkin berimpact di pengaruh itu tadi kita bilang yang membentuk siapa yang Bumi Putra. Iya, karena itu mempengaruhi pembentukan ideologi dari partai-partai di setelah itu. Bangkitnya Partai Komunis India menjadi PKI, kelompok Aidit lain-lain kan lahir dari ini. Ya. Munculnya kelompok sosialis, munculnya Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo, DITI. Ini sudah ekses dari ini kalau orang dudukan tuh peta-peta sejarah tadi. Jadi ini menurut kita dan guna orang belajar tuh etapa-etapa historis tadi, termasuk bagaimana dia impact dari itu dorang jadi kan istilahnya ada situasi, ada respon terhadap itu, baru ada akibat tuh dari interaksi antara situasi, respon, dan kemudian setelah itu. Nah ini yang kemudian melahirkan tadi tonggak-tonggak sejarah di Republik ini. Nah, DP penilaian kan kalau terlihat buku sejarah bahkan tidak sama. Ketika misalnya muncul penulisan sejarah kemudian tidak sama DP deskripsi dan tentang DP dampak dan lain-lain. Nah, jadi itu juga yang menjadi penting menurut kita hari ini bagi orang atau generasi sekarang. Karena orang keuntungan adalah sedangkan orang generasi yang kuliah di tahun 90-an merasa teruntungkan karena boleh akses to referensi. Walaupun problemnya adalah waktu baca. Orang merasa beruntung dan karena apa? Paling tidak tuh pasal-pasal yang dulu dan kosong, dan ketika orang dulu menganalisis dan situasi-situasi kebudayaan lokal, politik dan lain-lain untuk mengambil sikap itu tadi ya. Masa tuh generasi dulu mengambil sikap orangnya enggak? Itu kan orangnya akan dicaci maki oleh generasi setelah orang. Itu karena ini. Jadi sebenarnya rasa sederhana itu. Nah, ini yang menurut kita jadi kebutuhan mendesak di zaman sekarang karena ada keuntungan. Pertama, walaupun ada upaya untuk memberangus akses terhadap sumber-sumber informasi tadi, kan masih orang boleh dapat. Kan masih boleh dapat, paling tidak untuk referensi secara online dan lain-lain. Nah, ini mau berguna dalam orang tadi merefleksikan situasi yang muncul hari ini. Apa bedanya antara bangkitnya liberalisme di akhir 1800 yang kemudian berdampak pada kondisi-kondisi dan kebangkitan perlawanan nasionalis yang menciptakan nasion-nasion baru di seluruh bekas jajahan dengan neolib hari ini. Yang menjadi pembeda cuma DP Neo. Orang mau balik dan ke liberal. Orang lihat persoalan tanah hari ini. Kau orang balik refleksi di begitu. Kau orang baca dokumen-dokumen yang muncul di periode tahun 1800 persis dengan periode yang terjadi di kasus-kasus tanah di Sulawesi Utara hari ini. Jadi zaman-zaman cuma DP beda adalah orang hari ini ada di pengalaman langsung kan. Kalau orang baca tuh masa lalu kan kadang-kadang cuma satu pihak pelaporan itu orang baca. Nah gitu dan DP. Jadi padanya balik ke tafsir. Tapi orang boleh lihat kan DP konteks yang melatar belakangi terjadinya akuisisi dalam bentuk sebenarnya bukan akuisisi. Misalnya sewa tanah yang lama untuk kepentingan itu. Hari ini problem pertanahan Republik Indonesia yang tak kelar-kelar ada di bayang-bayang ini. Misalnya tiba-tiba daerah ini dibilang ini tanah dari milik ini, tanah ini. Itu sebenarnya gara-gara ini tidak diselesaikan di periode-periode transisi tadi dan karena memang ya baru merdeka perang ulang baru kemudian tadi. Jadi itu fenomena-fenomena itulah yang orang harus tahu agar orang boleh bandingkan di zaman itu dia solusi A tapi dia akses B. Nah kalau hari ini orang situasi mirip ini orang mau tangkal bagaimana supaya dia DP output tidak menjadi seperti yang orang ada hidupi selama ini kan begitu kan. Orang kan begitu. Orang generasi hari ini adalah dampak dari
periode sebelumnya. Nah, itu sih kalau berefleksi tentang tadi itu lokal itu. Memang menarik ya terkait bagaimana kemudian melihat catatan-catatan sejarah itu dan menjadi juga bahan referensi ya kira-kira hari ini untuk bangunan tersebut. Nah kira-kira Bung Bode mungkin melihat tafsir sejarah tersebut dan sekiranya bagaimana tafsir tersebut bisa menjawab ketimpangan kira-kira yang terjadi hari ini, misalnya eksploitasi sumber daya dan lain sebagainya. Saya kira ini jadi semacam rantai yang berulang. Jadi pernah terjadi masa lama, tapi juga terjadi ulang, tapi dalam bentuk yang berbeda, bertransformasi dalam bentuk yang baru. Upaya-upaya pergerakan daerah tempo dulu itu mulai lagi sekarang, tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau dulu merdeka dari penjajah, kalau sekarang itu merdeka dari penjajahan mungkin pikiran gitu. Ya. Jadi memang banyak sekali yang menjadi permasalahan di era sekarang ini, sehingga dalam konteks ini pergerakan di masa lampau ini itu seolah-olah akan terjadi lagi dalam musim yang sekarang, tapi ya tentu dalam saya katakan aja transformasi begitu. Ya, mengulang hal-hal yang sekiranya setelah terjadi masa lampau dan ya berpotensi untuk Freddy tadi memang seperti itu. Iya betul. Jadi ya hari ini juga menjadi tantangan baru untuk bagaimana intelektual yang Mer sampaikan tadi sudah tafsirkan, sudah mengupayakan gerakan ya untuk dibangun hari ini ya. Jadi, teman-teman kira-kira itu untuk sesi podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bung Bode maupun Mer Freddy yang sudah menyempatkan waktu di sesi podcast BAS LBH Manado. Dan mungkin karena memang LBH Manado selalu mengupayakan media LBH Manado itu menjadi media pendidik. Jadi media yang sekiranya bisa membawa nuansa-nuansa pendidikan secara non formal ya kira-kira, karena memang itu menjadi kebutuhan sekarang. Kira-kira apa yang bisa Ner sampaikan untuk gerakan daerah hari ini atau yang Ner sebutkan gerakan kebudayaan hari ini kira-kira sebagai penutup? Ya, kalau bagi kita sih gerakan kebudayaan itu kan gerakan untuk gerakan yang dilakukan oleh manusia agar tuh kemanusiaan itu terus berlanjut. Hanya tuh harga orang sebagai manusia itu dia terus dan jadi tuh hidup manusia itu berlanjut. Jadi nyendak dan mau berhenti dan. Jadi jangan orang tuh kan Pak Bode bilang tadi, manusia itu kan yang membedakan dia dari yang lain adalah di DP berpikir. Ya, jadi pemikiran ini adalah khas jadi manusiawi karena dia punya visi. Saya jangan perhatikan yang lain kan dia cuma mengulang lagi tuh. Orang bilang tuh tidak ada yang seindah jaring laba-laba dalam merangkai dan DP ini. Tapi kalau orang lihat apakah itu dilakukan dalam logika visioner tadi? Enggak, kan dia lakukan karena itu DP naluri bertahan hidup. Kita mencari makan, dia putar itu tuh. Dia putar terus DP jari. Iya. Kalau nggak kasih putus, dia sambung ulang. Loh gitu tuh DP logika. Yang membedakan dengan orang ketuk manusia itu ketika dia berpikir, dia mendaya gunakan dia daya kritis. Kan itu yang dilakukan di gerakan yang kita pahami sebagai gerakan kebudayaan itu dah. Jadi ngana mengenal ngana diri dalam sisi ngana mampu mendaya gunakan ngana daya kritis, dan ada yang dipelanjutan. Yang kritis ini harus menjadi kreatif. Artinya kan kalau daya kritis kan argumen tuh berhubungan dengan orang mengenali persoalan-persoalan dan begitu mendalami yang faktual. Nah, tapi kemudian setelah itu apa? Kreativitas. Nggak mesti jawab tuh soal-soal yang Anda temukan dari itu tadi. Jadi daya cipta itu yang membedakan kan orang. Itu yang saya bilang tadi kan daya cipta manusia itu mampu memproyeksikan sesuatu ke masa. Sebenarnya sedikit singgungan historis. Tahun 28, Samratulangi itu telah membahas dalam DP tulisan tentang bayang-bayang ketakutan kalau tidak salah. 28 ini dia prediksi bagaimana peta berubah di Pasifik dan akan berujung pada bangkitnya sebuah bangsa baru yang akan menguasai dunia, yaitu Jepang.
Dan itu dari DP analisis tentang kajian tentang Timur Jauh dan lain-lain, DP pengalaman sekolah di Zurich di Eropa, pengalaman wartawan di sana, perkenalannya dengan para intelektual Asia, mampu membuat dia menyimpulkan, oh, orang mesti apa ini? Mesti ingatkan ke TP saudara-saudara bahwa orang mesti antisipasi dari Bang Kijai ini. Dan itu tahun 28. Dia ulang lagi di tahun 30-an. Sampai di tahun 37 dia tulis Indonesia Indo Pasifik itu. Dan betul 42 Jepang masuk. Dan menguasai dunia. Jadi itu tuh bilang tadi. Jadi daya kritis dan daya kreatif ini mesti satu, kalau enggak ada ya aksi karena yang kritis dan kreatif ini karena mesti backing, itu yang termasuk dengan ada action. Karena mesti backing, kalau enggak ini cuma mau cari cerita orang mana bilang cerita timingnya gitu. itu tapi logika. Mesti seperti itu sih kita pahami. Nah, Bung Bodo sendiri untuk kira-kira catatan yang perlu sampaikan untuk teman-teman luar sana berkaitan dengan bagaimana gerakan kebudayaan, gerakan lokal tadi, maupun bagaimana kita melihat sejarah sebagai penutup, kira-kira bagaimana? Saya kira ya gerakan kebudayaan daerah sekarang itu sudah, terutama di daerah Sulawesi Utara itu sudah cukup baik. Sebenarnya ada orang yang akan kembali lagi ke menggali masa lalu itu yang sudah terpendam, tapi kemudian terangkat kembali lewat media, internet dan lain-lain gitu. Jadi pelan tapi pasti, cepat tapi mantap. Itu kemudian daerah itu akan terangkat pelan-pelan kayak begitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Ner, terima kasih Bung Bodo sudah menyempatkan waktu, dan kita kembali di sesi BHS selanjutnya teman-teman. Terima kasih.